Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat soleh, kita belajar pendidikan agama Islam kelas 4 bab 4, menyambut usia balik atau dewasa. Sekarang kita amati gambar berikut ini. Gambar ini merupakan gambar perkembangan manusia dari kecil sampai dengan dewasa. Bagaimana perubahan tubuh kalian sejak kelas 1 sampai dengan kelas 4? Tentunya kalian mengalami perubahan pada badan dan mental sesuai dengan perkembangan usia. Nah, kita akan belajar tentang tahap perkembangan usia yang sangat penting, sebab berhubungan dengan kewajiban menjalankan syariat agama, yaitu usia balik atau dewasa. Secara bahasa, balik berarti sampai. Sedangkan menurut istilah, balik ialah kedewasaan bagi seorang muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Pada materi ini, kita akan belajar tentang tanda-tanda balik dalam pandangan ilmu fikih dan ilmu biologi. Pandangan ilmu fikih merupakan hasil kajian para ulama fikih, sedangkan ilmu biologi adalah hasil penelitian para ilmuwan yang menekuni bidang biologi. Kedua pandangan ilmu ini saling melengkapi dan keduanya bersumber dari ilmu Allah. Pada subbab yang pertama, kita belajar tentang tanda-tanda usia balik atau dewasa menurut ilmu fikih. Apakah kalian telah mengetahui tanda-tanda balik menurut fikih? Apakah ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan? Sebelumnya, kita harus tahu tentang fikih. Fikih ialah ilmu tentang hukum Islam. Fikih membahas tentang tata aturan ibadah, baik yang berhubungan dengan Allah atau yang berhubungan dengan sesama manusia. Di antara bahasanya adalah tentang tanda-tanda balik atau dewasa. Sahabat solih, tanda-tanda balik terjadi pada anak laki-laki dan perempuan. Ada juga yang khusus terjadi pada perempuan saja. Nah, berikut tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Yang pertama adalah mimpi basah. Ini biasanya terjadi pada anak laki-laki. Suatu saat, kalian akan mengalami mimpi basah. Biasanya terjadi ketika usia kalian 9 tahun atau lebih. Apabila mimpi basah itu terjadi, maka kalian bukan anak-anak lagi, tapi sudah tergolong balik atau dewasa. Mimpi basah juga dapat terjadi pada anak perempuan. Tahukah kalian nama air yang keluar pada waktu mimpi basah? Namanya adalah air mani atau sperma. Nah, buat kamu yang baru pertama kali mimpi basah, jangan lupa sering konsultasi atau komunikasi dengan orang tua kamu ya. Untuk anak laki-laki, bisa konsultasi dengan ayah kamu, agar bisa beradaptasi dengan cepat terhadap tanda balik ini. Tanda balik yang kedua adalah haid atau menstruasi bagi anak perempuan. Kalian tahu bahwa kodrat anak perempuan akan keluar darah haid atau menstruasi. Datangnya haid menandakan bahwa kalian telah balik atau dewasa. Datangnya awal haid sebagai tanda balik tidak bisa dipastikan di usia berapa kalian akan mengalaminya. Bisa jadi haid datang ketika kalian kelas 4, 5, atau kelas 6. Untuk itu, buat perempuan, bersiaplah menyambut dengan ilmu dan mental yang kuat.
Jangan lupa, sering konsultasi atau komunikasi dengan ibu kamu, agar bisa beradaptasi dengan cepat terhadap tanda balik ini. Tanda balik berikutnya adalah berumur 15 tahun. Artinya sempurna berumur 15 tahun bagi anak laki-laki dan perempuan dengan berdasar perhitungan kalender Hijriah. Anak laki-laki dan perempuan yang sudah mencapai usia 15 tahun, dia telah masuk usia balik meskipun sebelumnya tidak mengalami tanda-tanda balik seperti mimpi basah atau haid. Kewajiban mandi bagi yang berhadas besar. Anak yang telah mengalami mimpi basah dan haid berarti dia sedang berhadas besar. Untuk bersuci dari hadas besar dan bisa melakukan ibadah seperti sholat atau membaca Al-Quran, maka ia wajib mandi besar terlebih dahulu. Nah, berikut tata cara mandi besar atau mandi wajib. Tata cara mandi besar yang pertama adalah niat mandi besar. Kedua, mencuci kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. Ketiga, mencuci alat kelamin atau kemaluan dengan tangan kiri. Membersihkan tangan kiri dengan sabun atau sejenisnya. Dilanjutkan dengan berwudu sempurna. Selanjutnya menyela-nyela rambut kepala dengan air atau menyiram kepala dengan air sebanyak 3 kali hingga ke pangkal rambut. Menuangkan air ke seluruh anggota badan, kemudian membasuh kaki. Niat mandi wajib dilakukan dalam hati pada awal basuhan anggota badan. Adapun larangan bagi yang berhadas besar. Hadas besar, kamu dilarang yang pertama sholat, sujud tilawah, dan sujud syukur. Kedua, membaca, menyentuh, dan membawa Al-Quran. Dilarang tawaf, dan dilarang berdiam di masjid. Demikian tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Sampai jumpa di materi subah berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.